Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi yaitu konsep dan fungsi integumen pada hewan. Di sini saya Rahmatan lil Alamin selaku moderator dan akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Tessa Onivia sebagai pemateri. Yang selanjutnya itu ada Nadia Cesaria Kinanti sebagai pemateri. Dan yang ketiga itu ada Aisyah Demokratia Anafiah sebagai pemateri. Dan yang terakhir itu ada Paulina Rizky Putri Loren sebagai pemateri. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Paulina. Kepada Paulina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem integumen. Nah, sistem integumen ini biasanya disebut dengan kulit, di mana sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya, dan merupakan organ yang paling luas, di mana orang dewasa luasnya mencapai lebih dari 19.000 cm. Nah, sistem integumen ini meliputi kulit dan derivatnya, di mana kulit yang sebenarnya adalah lapisan penutup yang umumnya terdiri atas 2 lapisan utama yang letaknya di sebelah luar jaringan ikat kendur. Sedangkan derivat integumen ini meliputi struktur-struktur tertentu yang secara ontogeni berasal dari salah satu atau kedua lapisan utama pada kulit yang sesungguhnya, yaitu epidermis dan dermis. Struktur-struktur tersebut mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, seperti keringat atau lendir. Next. Selanjutnya itu integumen pisces dan derivatnya. Sistem integumen atau penutup tubuh ikan adalah kulit beserta derivat-derivatnya, seperti sisik dan kelenjar beracun. Sistem integumen ini pada seluruh makhluk hidup merupakan bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar tempat makhluk hidup tersebut hidup atau berada. Yang pertama yaitu kulit, di mana kulit ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut dengan dermis atau porium. Nah, yang pertama yaitu dermis. Dermis ini merupakan lapisan luar kulit yang paling luar, di mana pada umumnya selalu basah, yang disebabkan oleh lendir yang dihasilkan suatu sel kelenjar di bagian dalam epidermis. Next. Di mana pada epidermis ini mengandung lendir. Nah, pada lapisan ini terdapat suatu kelenjar berbentuk piala yang dapat menghasilkan suatu zat atau semacam glikoprotein yang dinamakan mucin. Jika zat tersebut bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir dan menyebabkan kulit pada epidermis ini selalu basah. Yang kedua yaitu ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini merupakan lapisan kulit dalam yang akan lebih tebal dari lapisan kulit luar. Nah, lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan pengikat. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Yang kedua yaitu sisik ikan, di mana sisik ikan ini terdapat macam-macam jenisnya. Yang pertama sisik pelasoid, stenoid, siloid, dan kosmoid, dan ganoid. Yang pertama yaitu sisik pelasoid. Nah, sisik pelasoid atau dermal denticle ini merupakan sisik yang biasa dimiliki oleh sekelompok Elasmobrachi dan Chondrichthyes, disebut dermal denticle. Sisik ini terbentuk seperti pada gigi manusia, di mana bagian ektodermalnya memiliki lapisan emain yang disebut sebagai phytodentin, dan lapisan dalamnya disebut dentin
yang berisi pembuluh dentinal. Next. Yang kedua itu sisik stenoid. Nah, sisik stenoid terdapat pada ikan bertulang sejati atau teleostei yang mempunyai jari-jari sirip keras, berbentuk pipih, tipis, dan transparan, tidak mengandung dentin atau enamel. Serta pada bagian posterior terdapat semacam duri-duri kecil atau steni. Yang ketiga yaitu ada siloid. Nah, sisik siloid ini terdapat pada teleostei yang memiliki jari-jari lunak pada siripnya atau malassopterigi. Bentuk sisik ini lebih bulat dan tidak mengandung dentin atau enamel. Pada bagian luar sisik terdapat tonjolan melingkar atau sirkuli dan garis memusat atau radius. Yang keempat itu ada kosmoid dan ganoid. Nah, sisik kosmoid ini terdapat pada ikan yang sudah menjadi fosil atau terdapat pada ikan primitif seperti ikan latimeria, dan sisik ini di permukaan luar berlapis denticulate. Selanjutnya ada sisik ganoid. Terdapat pada ikan-ikan acanthoperigi, contohnya ikan acipencer, serta pada lapisan luar sisik dibentuk dari substansi garam anorganik yang keras atau ganoine. Next. Yang ketiga yaitu kelenjar beracun. Kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. Yang keempat, warna pada sistem integumen. Warna ikan disebut dikarenakan oleh sekmakrom atau karena konfigurasi fisik, dan biokrom atau pigmen pembawa warna. Nah, sekmakrom putih terdapat pada rangka, gelembung renang sisik, dan testes. Biru dan ungu pada iris mata, warna-warna pelangi pada sisik dan mata, serta membran usus. Yang kelima yaitu organ cahaya pada sistem integumen. Cahaya yang dikeluarkan oleh jasad hidup dinamakan bioluminescence. Terdapat dua sumber cahaya yang dikeluarkan oleh ikan, dan keduanya terdapat pada kulit. Ikan-ikan yang dapat mengeluarkan cahaya umumnya tinggal di bagian laut dalam, dan hanya sedikit yang hidup di perairan dangkal. Sebagian daripadanya bergerak ke permukaan untuk mencari makanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Paulina. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Aisyah. Kepada saudari Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga ialah mengenai integumen pada tetrapoda dan juga derivat-derivatnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai amfibi, di mana amfibi ini bernafas dengan kulitnya yang lembut dan bersih, tanpa bulu serta tanpa sisik. Kulit ini harus selalu dijaga agar tetap lembab karena ia cenderung mengering. Bahkan walaupun mereka memiliki kelenjar lendir yang membantu menjaga kelembapan, amfibi harus tetap hidup di daerah yang lembab. Integumen pada amfibi tersusun atas dua lapisan. Yang pertama adalah epidermis, di mana lapisan epidermisnya itu tipis, mengandung mukopolisakarida untuk mencegah kekeringan. Stratum corneumnya mengandung keratin, terutama untuk yang hidup di darat. Lapisan yang kedua yaitu dermis, di mana dermis pada amfibi ini tersusun dari stratum compactum dan juga spongiosum. Pada bagian atas ini terdapat kromatofora yang memberi warna pada kulit, memiliki kelenjar mukus multiseluler, dan pada beberapa spesies mempunyai kelenjar granular atau toksik, misalnya pada kelenjar paratiroid. Derivat pada epidermis amfibi ialah kelenjar mukus dan juga kelenjar granular, di mana mukus ini menghasilkan
sesuatu untuk membersihkan, meminyaki, serta membasahi kulit sehingga kulit tersebut dapat berfungsi untuk pernafasan. Yang kedua adalah reptilia. Di mana sistem integumen pada reptilia ini tersusun atas dua lapisan. Yang pertama itu epidermis. Lapisan epidermis pada reptilia mengandung stratum corneum yang sangat tebal dan terdapat banyak keratin di dalamnya. Stratum corneum ini berkembang dengan baik sebagai bentuk adaptasi untuk bertahan hidup. Sebagai contoh itu ular, di mana ular ini mengalami pergantian stratum corneum pada setiap waktu. Sedangkan pada kura-kura dan juga buaya, peluruhan stratum corneum hanya berupa serpihan. Lapisan yang kedua yaitu dermis, di mana lapisan dermis pada kelas reptilia ini tersusun atas jaringan ikat, yang terdapat sel untuk penulangan yang disebut dengan osteoderm yang berkembang menjadi tulang di daerah abdominal terutama terdapat pada buaya, beberapa kadal, dan beberapa reptil yang telah punah. Lalu yang ketiga itu adalah aphes. Aphes ini juga tersusun dari dua lapisan pada sistem integumennya. Yang pertama ialah lapisan epidermis, di mana kelas aphes ini secara umum punya kulit yang tipis dan sedikit mengandung keratin. Hubungan antara kulit dan jaringan bawahnya itu tidak erat. Epidermis tersusun atas stratum basal dan stratum corneum. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat lapisan transisi dari modifikasi sel yang mengalami keratinasi. Kromatofor terletak di perbatasan epidermis dengan dermis, di mana pigmen ini yang menyebabkan warna burung bervariasi atau beragam. Lalu lapisan kedua pada sistem integumen aphes yaitu dermis, di mana lapisan dermis ini tidak terdapat kromatofora dan pigmen hanya ditemukan pada bulu serta sisik. Dan yang keempat adalah mamalia. Mamalia ini berbeda daripada yang kita bahas sebelumnya, di mana dia punya lapisan pada sistem integumennya sebanyak 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Pada lapisan pertama atau epidermis ini ditemukan 5 susunan dari atas ke bawah. Yang pertama ialah lapisan tanduk atau stratum corneum yang merupakan lapisan epidermis paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis yang jauh lebih ke dalam. Yang kedua itu ada lapisan bening atau stratum lucidum yang disebut juga dengan lapisan barrier, yang terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lalu yang ketiga ialah lapisan berbutir atau disebut dengan stratum granulosum atau stratum yang bergranula, di mana dia tersusun atas sel-sel keratinosit yang berbentuk kumparan dan mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya. Yang keempat adalah lapisan bertaju atau stratum spinosum, yang disebut juga dengan lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Dan yang kelima ialah lapisan bening atau stratum germinativum atau stratum basal, di mana lapisan yang kelima ini merupakan lapisan terbawah dari epidermis yang dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Lapisan yang kedua yaitu dermis, di mana berdasarkan ketebalannya tersusun atas dua bagian. Yang pertama adalah stratum papillare dan juga stratum reticulare. Yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutan yang merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak dan beberapa jaringan ikat longgar. Fungsinya itu untuk melekatkan kulit pada jaringan di bawahnya, cadangan energi, dan juga insulasi suhu tubuh. Lalu derivat epidermis pada mamalia di antaranya. Yang pertama adalah kelenjar keringat dan juga minyak. Yang kedua itu rambut. Yang ketiga kelenjar susu atau mamae. Yang keempat kuku, cakar, dan juga telapak. Dan yang kelima tanduk serta cula. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aisyah. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi dan struktur otot umum. Secara biologis, terdapat 5 fungsi otot, yakni yang pertama itu yaitu mendukung tubuh agar tetap berdiri tegak. Yang kedua itu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, menstabilkan sendi-sendi tubuh. Yang keempat, menghasilkan panas dari hasil metabolisme. Dan yang kelima itu mempertahankan suhu tubuh. Next. Struktur otot. Otot tersusun atas beberapa berkas serat otot yang tersusun secara paralel terhadap otot. Berkas serat otot merupakan sebuah paket dari banyak serat otot tunggal. Kemudian serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris dan sel otot.
membentuk serat silinder panjang setebal 1 sel. Next. Dalam garis besarnya, sel otot dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan di bagian tangan terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel, disebut mikrofibril. Cara otot kerja polos, bila otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan itu terjadi lambat bila otot ini mendapat suatu rangsangan, maka reaksi terhadap berasal dari susunan saraf tak sadar atau otot infloater. Oleh karena itu, otot polos tidak berada di bawah kehendak. Next. Selanjutnya yaitu otot lurik. Otot lurik, sel-sel otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berinti banyak. Serta di pinggir panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. Sel otot lurik ujungnya selnya tidak menunjukkan batas yang jelas dan miofibril tidak homogen, akibatnya tampak serat-serat lintang. Cara kerja otot lurik, bila otot lurik berkontraksi, maka menjadi pendek dan setiap serabut turut dengan berkontraksi. Otot-otot jenis ini hanya berkontraksi jika dirangsang oleh rangsangan darah sadar atau otot volunteer. Kerja otot lurik adalah bersifat sadar karena itu disebut otot sadar. Next. Otot yang selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan otot istimewa. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya tercabang bersambung satu sama lain, berciri merah khas dan tidak dikendalikan kemauan. Kontradiksi tidak dipengaruhi saraf, fungsi saraf hanya percepat atau memperlambat kontraksi, karena itu disebut otot tak sadar. Cara kerja jantung ini disebut myogenik, yang membedakannya dengan neurogenik. Next. Selanjutnya yaitu otot dinding tubuh diskes. Yang pertama yaitu otot polos atau urat daging licin. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenchyme embrio. Secara primer berasal dari mosedren dengan disertai sel-sel jaringan ikat, kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntary karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tapi hanya banyak pula yang tersebar. Kontradiksi otot ini lambat dan kerjanya lama. Otot polos antara lain terdapat pada otot polos yang terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang lingkar maupun yang memanjang. Next. Yang kedua yaitu otot jantung atau urat daging jantung. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lain. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu ini mati. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntary karena bekerja di luar rangsangan otak. Yang ketiga yaitu otot bergaris atau urat daging bergaris. Disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan disebut voluntary karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Next. Baiklah, untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia Cesaria Kinati. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk yang keenam yaitu otot dinding tubuh tetrapoda. Otot aksial pada tetrapoda adalah diafragma, merupakan batas atau sekat antara cavum abdominalis atau rongga perut dengan cavum thoracalis, rongga dada pada mamalia. Bentuk diafragma oval hampir bulat.
Melekat pada sternum bagian sipodium, costa, TL rusuk, dan lumbar melalui bagian pars muscularis yang disebut pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Diafragma dilayani oleh saraf atau nervus precaneus yang merupakan saraf servial dari leher paling atas. Next. Yang ketujuh yaitu otot hiprobasile, otot lingua, dan otot ekstrinsik bola mata. Otot hiprobasile merupakan otot somatik di belakang pharynx pada Pisces M. coracoratus, terdiri dari M. coracidius yang terbentang di sadar piramix, dan Kaf piradesale pada tetrapoda, terdiri dari M. strenasidium yang mana fungsinya menarik mandibula ke bawah dan menggerakkan kantung suara. Yang B. otot lingua terdiri dari M. hoglosus ekstrinsik, M. hyglossus intrinsik, M. gynolusus intrinsik, dan M. lingualistik intrinsik. Yang terakhir yaitu otot ekstrinsik bola mata. Fungsinya menggerakkan mata, inversi sel saraf dari sotomotoris bersifat intrinsik untuk mengatur gerak bola mata di luar mata. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Tessa Onevia. Kepada Tessa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia, itu mengenai otot apendikuler. Nah, otot apendikuler terletak pada tulang apendikular, kontraksi kerjanya itu disadari. Nah, pada ikan otot ini terdapat di siripnya. Nah, berdasarkan asalnya, otot ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, otot apendikular ekstrinsik berasal dari rangka aksial. Yang kedua itu otot apendikular intrinsik berasal dari daerah proksimal dan menyusup ke arah lebih distal. Nah, otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Pada daerah sirip berpasangan, yaitu sirip perut dan sirip dada. Otot-ototnya melanjutkan diri ke dinding tubuh. Terjadi pelekatan ikatan otot hipoaksial dari beberapa miomer yang berurutan ke gelang anggota dan menyebar pada sirip. Membentuk dua macam otot itu, abdukator atau untuk menegakkan dan adukator untuk mengambungkan. Dengan beberapa tambahan seperti lembaran otot tipis yang di antara jari-jari sirip dan otot yang menegang dan menggerakkan girdle. Next ya. Selanjutnya itu otot branchiomerik. Otot ini terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawat insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot constrictor, levator, dan interqualia. Otot ini berhubungan dengan lengkung farin pada vertebrata. Pada vertebrata, otot ini juga dikategorikan sebagai otot visceral karena memiliki bukti-bukti berikut ini. Pertama, posisinya pada dinding saluran pencernaan. Yang kedua, saraf motoris mempersarafinya berasal dari bagian visceral motoris dari otak yang berdekatan dengan otot polos dan kelenjar. Yang tiga, secara fungsional, otot branchiomerik berhubungan dengan proses makanan dan pernapasan. Nah, yang terakhir itu asalnya pada saat kehidupan embrio. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tessa. Baiklah, itulah penyampaian dari materi dari kelompok kami. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kesimpulan materi pada presentasi hari ini yaitu sistem integumen adalah sistem organ yang terdiri dari kulit beserta organ-organ keripnya. Sistem ini berhubungan secara langsung dengan lingkungan eksternal yang berfungsi sebagai pelindung, ekspansor, ekresi, respirasi, osmoregulasi, dan termogulasi.
Sistem integumen secara umum mencakup sistem organ. Organ yang besar meliputi kulit, rambut, bulu, kuku, sisik, kelenjar, keringat, dan produknya. Sistem integumen pada kelas Pisces meliputi epidermis dan dermis, dengan derivatnya yaitu kelenjar beracun, warna, dan organ cahaya pada integumen. Sedangkan sistem integumen pada tetrapoda lebih lebih beragam. Kelas amfibi, Aves, reptilia, sistem integumennya tersusun atas epidermis dan dermis. Sedangkan kelas mamalia terdapat satu tambahan di bawah jenis di bawah dermis, yaitu hypodermis. Derivat pada amfibi yaitu sel Leydig, kelenjar mukus, dan kelenjar beracun. Derivat pada reptilian yaitu kelenjar femoral pada kadal jantan dan carapace, serta plastoran pada penyu. Derivat pada Aves diantaranya bulu, cakar, kaki, dan kelenjar oprogyal. Derivatnya pada mamalia lebih kompleks seperti kelenjar, keringat, minyak, dan susu, rambut, tanduk, cuka, dan kuku. Baiklah, sekian itulah kesimpulan dari hasil presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada pengucapan yang salah dan dari diri saya dan rekan-rekan saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.